Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur alhamdulillah atas segala karunia, rahmat, nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para pengikutnya yang setia mengikuti risalah beliau hingga hari kiamat kelak. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menapai hidup di dunia ini tentunya cobaan, rintangan, dan halangan yang terkadang terlihat pada munculnya kesedihan, kebahagiaan, dan harapan senantiasa akan kita alami. Tidak ada satu manusia pun yang hidup tanpa pernah mengalami posisi sedih dan bahagia. Di mana ada kesedihan kelak, nantinya akan ada kebahagiaan. Di mana ada kesulitan kelak, nantinya akan ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menapaki kehidupan dunia yang fana ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menapaki kehidupan dunia ini. Petunjuk itu adalah berupa sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah dua hal penting, kunci menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi hamba Allah yang sedang dalam perjalanan menapaki panas dan kerasnya dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sabar dan sholat dua kali dalam ayat yang sama. Ini adalah bukti bagaimana dua hal ini bisa menjadi panduan ataupun petunjuk kita menapaki dunia ini. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah di ayat 45 yang artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian yang ayat kedua di surat Al-Baqarah 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sahabat kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua ayat di atas menjadi bukti konkret bahwa sabar dan sholat adalah panduan atau petunjuk utama seorang mukmin dalam menapai kehidupan di dunia ini. Sabar sebagai bukti metafisik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah, dan kita sebagai hambanya yang terjadi ini hanyalah perlu bersabar menunggu ketetapan Allah yang selanjutnya, entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Karena sejatinya kita milik Allah dan hanyalah kepadanya kita akan kembali. Kemudian sholat adalah bukti empirik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu kebahagiaan ataupun kesukaran, tidak kita pernah melupakan kewajiban kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain posisi sabar dan salat sebagai dua hal penting dalam menapaki hidup, sabar dan salat memiliki dua fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah sebagai kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar. Seorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Yang kedua adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salat dapat menjadi pertolongan dalam setiap urusan, dunia maupun agama. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan salat. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam Syarh Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, salat merupakan benteng jitu menghalau perbuatan buruk, keji dan munkar. Salat merupakan hubungan transenden antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dikeluhkan hamba insya Allah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah pertolongan Allah akan datang. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45, bahwa salat yang utama itu adalah salat yang dikerjakan dengan menghadirkan hati, bukan hanya sekedar bergerak salat pada umumnya. Semoga sabar dan salat ini bisa menjadi kekuatan, memotivasi kita untuk menampakkan hidup dunia ini sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, sehingga orientasi bahagia dunia akhirat bisa kita raih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.